مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Paling banyak menyesali dengan cara-cara kita mendidik anak yang dulu kita belum punya pengalaman terhadapnya. Gitu. Mendidik anak ini jujur kita kadang lebih sabar mendidik anak orang ketimbang anak sendiri. Karena kita terlalu besar harapan pada anak kita. Padahal harapan-harapan itu sifatnya idealisme. Idealis. Gitu. Yang bisa jadi idealisme kita itu akan berbenturan dengan realisme yang ada. Ya. Kita pengen anak kita cerdas. Yang kita maksud dengan cerdas adalah dia serba bisa pelajaran. Sehingga wajar kalau kita kadang nggak sabar kalau kita melihat anak kita ternyata tidak seperti yang ada di otak kita. Gitu. Padahal kalau kita mau jujur sebetulnya membanding-bandingkan kita sama teman kita yang ranking nggak terkalahkan di kelas dulu. Kadang mohon maaf yang ranking terus itu nggak sesukses orang yang paling bodoh di kelas kita. Ekonominya. Saya dulu teman yang paling pinter itu yang setengah mati kita ngalahin dia kalau belajar dulu. Ternyata lebih cepat teman yang paling sering dihukum sama guru bekerja ketimbang dia. Dia sibuk bawa map kemana-mana. Ini teman yang rutin, nggak pernah yang namanya seminggu sekali itu nggak dihukum sama guru itu. Dia duluan kerja. Dia duluan punya motor, dia duluan punya mobil, bahkan punya rumah. Termasuk paling duluan punya anak. Ternyata yang paling bandung. Artinya apa? Kecerdasan secara IQ sebetulnya nggak menentukan juga kesuksesan orang di masa yang akan datang. Karena mohon maaf, kadang orang yang cerdas secara IQ itu dia nggak bisa kerja teamwork, dia nggak bisa kerja secara tim, egoisnya tinggi. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasa terkalahkan di kelas, sehingga egonya tinggi. Kalau ngomong nyelekit. Nah sementara teman yang biasa ditabok sama guru di kelas, ketika dimarahin sama atasannya, dia nggak ambil hati. Sebab kenapa? Udah biasa. Dulu bukan hanya dibentak-bentak, ditabok aja udah biasa. Iya kan? Sehingga dia biasa bekerja di teamwork itu. Pahit-pahit dikit mau biasa gitu. Nah maka sekali lagi kadang acap kali kita ini kenapa kadang tidak sukses dalam mendidik anak kita sendiri terutama karena jawabannya adalah kita terlalu idealis dalam mendidik anak kita. Padahal secara realita itu jauh sekali dengan idealita yang ada di otak kita. Padahal anak itu hidup di zamannya dan hidup membawa nasibnya sendiri. Tugas kita hanya mengusahakan supaya nasibnya lebih baik dari nasib kita orang tuanya. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Dan dalam prinsip sebetulnya seseorang itu akan unggul ketika dia berada di tempat di situ dia diciptakan Allah. Kalau takdirnya sebetulnya dia itu misalnya akan jadi teknokrat, maka sehebat apapun kita mendidiknya untuk menjadi seorang ulama, dia tidak akan unggul di keulamaannya. Karena bukan untuk ulama dia diciptakan Allah. Gitu. Maka tugas kita sebetulnya hanya menyelidiki kemana kecenderungan anak kita, di mana dia merasa nyaman. Karena orang itu akan nyaman di tempat dia diciptakan. Untuk itu dia diciptakan. Gitu. Saya jujur, masalah bengkel segala macam, saya sama sekali tidak punya kecenderungan ke situ. Saya nyuci motor aja, kata istri nggak usah dicuci di steam sih. Sayang, udah semprotnya pakai selang, dikosok pakai sabun juga bersih. Enggak, saya bilang steam aja. Kenapa? Saya nggak suka. Karena kalau nyuci motor, perasaan saya ada yang lecet mesti itu tangan tuh. Tak kena mana pokoknya setelah cuci tangan kok pedih. Tuh kan lecet. Maka saya bilang sama istri, saya mending keluar uang 10.000 daripada tangan saya lecet-lecet gitu. Males saya bilang. Kadang kena oli-oli, kuku hitam lama. Ada saya bilang, saya males. Udah mending cuci steam aja. Berarti memang saya nggak berbakat di situ. Nggak berbakat di situ. Gitu. Nah, kita akan merasa nyaman ketika kita memang berada di tempat yang memang Allah ciptakan kita untuk di situ. Istri itu kadang nanya dia, ceramah jauh-jauh pulang ke sini langsung ceramah lagi nggak capek tak? Ya kita nyaman aja, kenapa? Karena untuk itu kita diciptakan. Kadang kalau kami membalik ini sakitnya itu obatnya ceramah.
Kalau dibawa tidur gitu, tambah jadi sakitnya. Tapi Ustaz, ceramah ya Ustaz, nggak jauh nih Ustaz, tempatnya di sini. Waktunya juga nggak lama Ustaz. Insya Allah. Lah, bukannya istirahat malah nggak apa-apa. Bismillah, ganti baju berangkat. Ceramah keringetan, pulang-pulang sembuh. Karena untuk itu diciptakan. Nah maka sekali lagi, anak-anak kita itu dia hidup di zamannya. Hidup di zamannya, dia bawa nasib sesuai dengan zamannya itu. Bawa nasib sesuai dengan zamannya itu. Maka bagus sebetulnya kalau mau pendidikan anak itu baca, dengar ceramah-ceramahnya Aisyah Dahlan ya. Cakep tuh beliau itu. Saya banyak membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Kata beliau, kita ini acap kali kadang kesalahan dalam mendidik anak itu, kita banding-bandingin anak sama diri kita. Ya Allah nak, kalau mama dulu nak, PR itu nggak pernah bikinnya pagi-pagi, malam terus. Banding-bandingin. Nggak ada orang itu mau direndahkan posisinya, termasuk anak kita. Kalau kita ngomong begitu, kita lagi ngangkat diri kita, merendahkan anak kita. Yang pintar tuh mama kamu nih, kalau bikin PR malam, kamu itu tolol, malas, ngerjain PR-nya pagi. Ada nggak orang yang mau direndahkan? Nggak ada, termasuk anak kita. Maka menarik, ada yang ceramah beliau yang menarik, bedakan antara perilaku dan pelaku. Menarik tuh. Kita kadang ketika melihat anak kita melakukan kesalahan, kata beliau, kita acap kali yang kita caci maki itu pelakunya. Padahal si anak kita itu sebetulnya anak manis, anak cerdas, anak rajin sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memotivasinya. Kita ini menjadi kelemahan kita pendidik kadangnya. Yang kita caci itu adalah pelakunya, bukan perilakunya. Lihat Nabi, Nabi itu tidak pernah mencaci pelakunya, tapi yang dicaci perilakunya. Lihat, kita heran kan? Nabi itu mendatangi Abu Jahal itu lebih dari 70 kali supaya Abu Jahal beriman. Berarti Nabi tidak pernah membenci Abu Jahal. Yang dibenci oleh Nabi perilaku Abu Jahal. Nah, ini kadang hilang pada diri kita umat Islam. Kita itu yang kita benci pelakunya. Oh dia memang nggak benar. Mana males, mana ngerugiin orang terus. Itu yang kita caci maki pelakunya, bukan perilakunya. Gitu. Kita sering kan mencaci maki anak kita itu pelakunya yang kita caci, bukan perilakunya. Kamu tukang bohong bener kamu ini ya. Kamu udah berapa kali ngebohongin mama, ha? Tukang bohong kamu ini memang. Pelakunya apa perilaku yang kita caci kalau kayak gitu? Pelakunya. Sebetulnya ya Allah nak, bohong itu perbuatan yang dibenci sama Allah dan Rasulnya nak. Tidak pernah Nabi itu membenci selain membenci bohong ini yang seperti itu bencinya. Jangan nak, jangan bohong. Bohong itu dibenci sama Allah dan Rasul. Nggak ada satu makhluk pun yang suka sama bohong itu nak. Jangan bohong nak. Nah kalau yang begini kita ngomong, yang kita caci perilaku bohongnya. Kamu anak baik tidak patut nak berbohong itu. Dan menarik, kalau Aisyah Dahlan itu, kata Aisyah Dahlan, kalau marahin anak itu jangan lebih dari 1 menit. Marahnya setengah menitnya memuji kelebihan anak. Unik ya. Saya nyesel banget ketika dengar ceramah beliau, nangis batin saya. Kalau kita marahin anak kan nggak puas kalau nggak setengah jam. Duduk sini kamu. Kamu ini memang ya Allah nak, nggak benar kamu ini. Kamu bikin kesel. Waduh, setengah jam. Pokoknya kalau dia belum manggut ngantuk, nggak selesai kita marah itu. Padahal setengah jam kita marahin anak itu, apa yang ada di benaknya si anak? Dia tidak mengakui kesalahannya. Yang ada di benak anak kita apa? Ayah pemarah, ibu cerewet. Ada nggak harapan anak kita akan berubah? Dia nggak mengakui kalau dia salah. Karena pesan kita itu tidak tersampaikan. Yang ada di benak anak kita itu, bapak gua galak, mak gua bawel. Itu yang ada di benaknya. Sehingga ketika dia curhat sama temannya, gua nggak betah di rumah, kenapa? Bu, bapak gua mah nggak kayak bapak lu. Bapak gua mah galak yang minta ampun. Mak lu, mak gua mah lebih bawel lagi. Ya Allah, nggak ada manusia yang lebih bawel dari mak gua. Coba lihat. Sementara kita berharap anak kita berubah jadi baik. Bayangin coba. Tapi pesan kita ketika marah itu tidak tersampaikan. Menarik tuh. Bagaimana kata Aisyah Dahlan, subhanallah. Pernah anak saya pulang terlambat. Anak TK umur 5 tahun, dia main game sama temannya. Pulang jam 2, pulang jam 3 kata dia. Gimana nggak gelisah sih?
Jam 3 belum pulang. Tahu-tahu dia pulang jam 3. Assalamualaikum, kata dia. Saya ingat betul kata beliau, marah itu 1 menit, nggak boleh lebih dari 1 menit. Setengah menitnya buat marah, setengah menitnya buat muji kelebihan anak. Bayangin, udah marahnya cuma boleh 1 menit, dibagi pula. Ya kan? Maka marah itu sebetulnya bukan mencari kepuasan batin kita pribadi. Kita ingin merubah anak. Itu yang penting sebetulnya. Sehingga apa katanya? Tapi marah harus sampai. Kalau kita nggak suka itu harus tersampaikan sama si anak. Jangan nggak tersampaikan. Maka diberi waktu setengah menit. Sini nak, sini saya. Mama kecewa lo sama kamu. Mama marah lo karena kamu terlambat pulang kayak gini nggak ngasih tahu mama. Mama kecewa. Seharusnya kalau kamu pulang terlambat begini, jangan bikin gelisah mama. Nak, kamu telepon mama, ma, saya akan terlambat pulang. Saya pengen main game sama teman di rumahnya. Jangan bikin gelisah mama. Nah udah setengah menit, sudah selesai, cukup sampai di situ. Tapi sudah tersampaikan. Kalau dia pulang terlambat, mama marah. Apa kata anak saya kata dia? Aku udah telepon ma, aku telepon pakai HP mamanya temanku, tapi mama nggak angkat-angkat. Coba lihat di HP mama. Akhirnya ketika 3 kali aku telepon mama nggak angkat, aku yakin mama lagi sibuk. Maka aku nggak telepon lagi. Aku lihat di HP ku, iya ada 3 panggilan tak terjawab. Coba bayangin kalau kita marahin setengah jam. Katanya ketika anak kita, aku udah telepon mama kok. Yang bener, kamu nggak usah ngotak. Iya, ini bikin malu kan? Tuh. Setengah menitnya untuk muji si anak. Saya tahu nak, kamu anak yang jujur. Saya tahu nak, kamu sayang sama mama. Saya tahu nak, kamu anak yang pintar. Nah, muji. Jadi ketutup marah kita itu sama harapan-harapan kita. Kamu anak yang jujur. Seharusnya kamu tidak mengulang ini lagi ya sayang. Saya yakin kamu akan berubah besok. Kita marah itu harapannya anak berubah. Bukan melampiaskan amarah kita. Maka kalau kata Aisyah Dahlan, marah itu jangan lama-lama. Sebab kalau lama-lama itu banyak dosanya. Ya kan? Coba kalau marah lama-lama. Dasar kamu ini ya. Kayak bapaknya kamu. Kayak istri saya tadi. Ini paling kayak bapaknya Menel. Katanya. Nah bapaknya ikut. Padahal nggak ada hubungannya surat cinta itu sama saya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka nggak boleh lebih dari 1 menit tadi marah. Karena kita ingin mengharapkan anak kita itu berubah. Gitu. Nah maka dari cara marah saja sudah harus memang cara yang mendidik. Cara yang mendidik. Gitu. Lihat Nabi, pernah nggak Nabi itu marah lama gitu? Ada nggak hadis? Diriwayatkan hadis panjang betul hadisnya. Kenapa? Ini Nabi marahin para sahabat. 2 jam sahabat dimarahin habis-habisan sama Nabi. Enggak. Nabi itu marah sebentar, marah sudah selesai, hilang marahnya. Maka ini yang perlu kita sampaikan pada anak. Jujur, saya menyesal sekali dengan hal ini. Karena kesibukan kadang kalau istri lapor, tadi anak gini. Oh, udah saya panggil sini. Duduk. Kalau saya masih gaya kolonial dulu, marah itu. Kadang kalau saya marah, saya tanyain sampai anak itu nggak bisa jawab. Benar? Saya dapat informasi dari Umi, kamu melakukan ini betul? Betul? Kenapa melakukan itu? Aku pengen tahu aja. Izin dulu nggak? Enggak. Kenapa nggak izin?